Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kami akan menjelaskan sistem komputer digital. Perkenalkan, nama saya Raffi Azama Aska, NRP 15 2022 139, dan teman saya sekelompok Muhammad Fatan Hasan, NRP 15 2022 233. Sistem komputer digital. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dari waktu ke waktu, sistem komputer digital menjadi lebih efisien karena memiliki perangkat yang memadai untuk memaksimalkan kinerja. Sistem komputer digital sendiri merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi di dalam komputer untuk mengelola dan memproses informasi secara digital. Motherboard. Motherboard adalah bagian penting dari sebuah sistem komputer dalam menghubungkan komponen-komponen utama di dalam komputer. Komponen-komponen utama seperti prosesor, memori, storage, dan port input-output yang saling terhubung dan terpasang pada motherboard merupakan bagian yang penting untuk menjalankan komputer. Selain itu, terdapat perangkat eksternal berdasarkan input dan output yang memiliki peran penting terhadap komputer. Spesifikasi teknis dari motherboard Gigabyte GA-H110M-DS2 yang memiliki pengaruh terhadap performa komputer akan ditampilkan di slide berikutnya. Prosesor motherboard. Prosesor motherboard adalah salah satu komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas dan mengkoordinasikan aktivitas komponen-komponen lainnya. Motherboard terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk menjalankan komputer dengan lancar. Di antaranya merupakan CPU atau Central Processing Unit. Komponen tersebut dipasang di bagian soket CPU nomor 1. Memori motherboard. Memori adalah tempat di mana komputer menyimpan data yang sedang aktif digunakan untuk pemrosesan saat ini. Ini berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan instruksi dan data yang akan segera diakses oleh CPU. Komponen memori terdiri dari DDR41 dan DDR42. Penyimpanan motherboard. Berbeda dengan memori, komponen penyimpanan atau storage adalah tempat di mana komputer menyimpan data jangka panjang, seperti sistem operasi, program, file, dan dokumen. Hal ini digunakan untuk penyimpanan data yang harus tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan. Komponen penyimpanan motherboard adalah SATA 3. Input dan output motherboard terdiri dari beberapa komponen penting yang memfasilitasi interaksi antara komputer dan dunia luar, yaitu port keyboard dan port mouse, parallel port, printer scanner, dan lainnya, serial port, D-support, USB 3 port, RJ45 LAN port, USB 2.0 port, audio in-out dan mic jack port, dan lainnya. Komponen utama. Memilih komponen yang tepat untuk memberi daya pada motherboard merupakan langkah penting dalam membangun sistem komputer. Berikut beberapa komponen yang tepat untuk motherboard tersebut. Yang pertama, dari prosesor atau CPU. Motherboard ini mendukung prosesor Intel Core generasi 6 dan 7, dan untuk kinerja yang optimal dalam berbagai tugas kita pilih Intel Core generasi ke-7 jenis 7700K. Yang kedua ada RAM. Motherboard ini mendukung DDR4 RAM dengan kapasitas dan kecepatan RAM yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya 16GB atau 32GB. Contohnya kita pilih memori RAM dari Kingston HyperX Gaming DDR4 16GB 2135MHz. Lalu ada storage atau penyimpanan.
Di sini kita memilih penyimpanannya yaitu hard disk dari Seagate Barracuda internal PC 2 TB SATA. Lalu ada storage SSD. Kita memilih dari SSD Crucial MX500 1 TB. Lalu ada GPU atau Graphic Processing Unit. Di sini kita memilih GPU dari GeForce GTX 1650. Lalu ada PSU atau Power Supply Unit. Di sini Power Supply Unit yang kita pilih adalah Supply FGA 750 GQ 80 plus Gold. Lalu ada casing komputer. Di sini kita memilih casing komputer dari Armageddon Kagami Kawan. Lalu ada komponen koneksi input-output. Yang pertama dari perangkat inputnya. Komponen antarmuka input-output sangat penting dalam membangun sebuah komputer, karena memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Berikut ini merupakan beberapa komponen input-output utama pada sistem komputer. Yang pertama ada mouse, mikrofon, dan keyboard. Lalu selanjutnya ada perangkat output. Di sini kita menggunakan perangkat output, yaitu ada 2 speaker dan juga monitor. Lalu selanjutnya blok diagram sistem komputer. Secara umum, suatu sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan utama dari sistem tersebut. Ada input device, output device, I/O part, dan CPU atau Central Processing Unit. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama, input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti mouse, keyboard, atau mikrofon. Lalu ada output device, adalah perangkat keras komputer yang menampilkan output sebagai hasil pemrosesan. Outputnya dapat berupa hard copy di atas kertas atau soft copy di layar atau audio. Yang ketiga, input-output port. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem perangkat input dan output yang disebutkan di atas terhubung melalui port ini. Lalu ada Central Processing Unit atau CPU, merupakan otak sistem dari komputer. CPU memiliki 2 bagian fungsi operasional. Yang pertama ada Arithmetical Logical Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data, dan Control Unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer atau biasa disebut dengan nama prosesor saja. Lalu ada interkoneksi antar komponen. Yang pertama ada data bus, yaitu jalur yang mengirimkan data antara modul sistem komputer. Biasanya mencakup 8, 16, 32, atau 64 jalur data paralel. Karena setiap saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransmisikan pada waktu tertentu, lebar bus data ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan, bersifat 2 arah. Misalnya, CPU dapat membaca dari memori atau port, dan juga dapat mengirim ke memori atau port. Lalu ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Sebagai contoh, bila CPU mempunyai address bus 20 bit, maka CPU dapat mengalamatkan 220 atau 1 MB alamat. Lalu ada control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses ke bus data dan bus alamat. Bus control terdiri dari 4 hingga 10 jalur paralel. CPU mengirimkan sinyal ke bus control ini ketika ingin mengaktifkan alamat tertentu.
baik memori ataupun port input output. Itu dia penjelasan materi tentang motherboard dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.